kembali dalam perkuliahan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Pertemuan ini pertemuan kedua. Kita akan membahas tentang perbedaan peradaban dan kebudayaan. Sebelum masuk ke materi, saya akan absen dulu satu persatu. Sebelumnya kita absen dulu. Yang pertama, Ayu Amalia, Pak. Gita Andriani hadir. Meliar Anggun, Afifah Hadir. Winda, Nuriyah. Oke, hadir semua ya. Oke, langsung kita ke pembahasan materi kita. Sebelumnya kita ketahui bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang dikaruniai oleh Tuhan dengan banyak kebudayaan dan peradaban yang harus dilestarikan oleh para generasi muda agar negara kita yang kita cintai ini tidak kehilangan identitasnya. Namun apakah kita mengetahui apa sih perbedaan antara kebudayaan dan peradaban? Oke, tentunya kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang apa sih perbedaan antara peradaban dan kebudayaan. Akan dipresentasikan oleh teman kita, yaitu Melia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Melia dari kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan peradaban dan kebudayaan yang diampu oleh Bapak Haji Faiz Mustafa Abbas MHum. Baik, langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu ada pengertian peradaban. Mungkin teman-teman nggak asing ya, apa itu peradaban dan apa itu kebudayaan. Tapi apakah teman-teman paham perbedaan antara peradaban dan kebudayaan? Di sini saya akan menjelaskan dari pengertian peradaban terlebih dahulu. Yang pertama, peradaban adalah pola pengembangan dalam kehidupan manusia yang dimana manusia itu sendiri yang menentukan. Jadi ketika manusia itu tidak menentukan, berarti itu tidak disebut dengan peradaban. Jadi yang menentukan ini seorang, bukan kelompok. Nah, yang dimana tujuannya untuk kemajuan kebutuhan manusia yang semakin luas. Jadi ketika manusia itu tidak mengikuti zaman atau dia tidak menentukan bagaimana dirinya, berarti manusia ini tidak menjalankan peradabannya dengan baik. Nah, pengertian yang kedua itu contohnya sendiri ada handphone yang dulu kan untuk orang berkomunikasi itu susah, harus menggunakan surat dan dikirim gitu ya. Jadi proses itu lama. Dan sekarang mengirim surat itu hanya membutuhkan waktu beberapa detik. Ya, karena apa? Adanya teknologi yang semakin maju. Dan ketika manusia itu tidak mengikuti zaman, apakah dia bisa bertahan hidup? Contohnya untuk zaman sekarang, apakah manusia ini bisa hidup atau bisa namanya berkembang dengan tidak menggunakan handphone? Kan tentunya tidak. Karena di Indonesia sendiri hampir semua manusia itu pasti mempunyai handphone. Lanjut. Next, untuk materi yang kedua yaitu ada dari pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah suatu pola pikir, pola hidup, juga tingkah laku yang dijadikan acuan dalam penggambaran jati diri maupun ciri khas suatu kelompok tertentu. Jadi untuk kebudayaan ini memperingati Maulid Nabi, atau ada halnya misalkan di kota-kota lain tuh ada tradisi pas bulan Safar, itu ada juga yang ke laut itu kan suatu tradisi ya, itu maksudnya ke kebudayaan yang nggak bisa dirubah dengan perkembangannya zaman gitu. Jadi tetap ada gitu loh. Masuk ke pembahasan yang ketiga atau yang pembahasan yang terakhir itu ada perbedaan kebudayaan dan peradaban dari berbagai sudut pandang. Yang pertama ada dari segi sifat. Nah, untuk kebudayaan sendiri dari segi sifat ini cenderung mempunyai sifat tertutup dari pengaruh luar. Jadi hanya ada di satu daerah. Jadi untuk adat istiadat dari luar daerah ini nggak bisa masuk ke daerah
tertentu gitu ya, nggak bisa masuk ke daerah tersebut gitu. Sementara peradaban itu lebih terbuka soal perubahan serta perkembangan yang terjadi. Contoh halnya kayak mesin teknologi dari luar negeri kan bisa masuk ke Indonesia. Nah itu berarti peradaban. Nah ketika adat istiadat atau kebiasaan itu nggak bisa masuk ke suatu daerah dengan mudah. Nah hal ini disebabkan budaya itu lebih fokus pada kelompok tertentu. Sementara peradaban lebih terbuka dengan tujuan hidup yang lebih luas. Jadi nggak bisa hidup stuck di situ aja atau berhenti di situ aja. Pasti kan makin kesini hidup tuh makin berkembang, nggak mungkin namanya berhenti di situ aja atau prosesnya tuh nggak ada berlangsung gitu ya. Dan yang kedua itu ada dari segi penampilan. Kebudayaan cenderung dapat ditampilkan secara sederhana maupun tradisional. Misalnya lewat makanan, seni, adat istiadat, tarian, moral gitu ya. Terus sedangkan peradaban sendiri itu lebih terfokus menampilkan hal-hal yang tingkatannya lebih tinggi tentang administrasi, hukum, arsitektur, pemerintahan, serta pengaturan sosial. Kapan aja, bisa dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Contohnya handphone. Sekarang handphone keluaran terbaru misalkan iPhone 13 gitu ya. Mungkin tahun depan atau bulan depan udah ada HP yang lebih canggih lagi. Ya kan, jadi bisa terkikis kapan aja gitu. Nah terus ada yang keempat ini dari segi pengaruhnya. Kebudayaan ini bisa terbentuk tanpa peradaban. Jadi kebudayaan ya udah terbentuk sendiri, tapi peradaban ya nggak bisa terbentuk tanpa kebudayaan. Yang keenam itu ada dari segi pola pengembangan. Kebudayaan adalah suatu pola pikir, pola hidup, juga tingkah laku yang dijadikan acuan dalam penggambaran jati diri maupun ciri khas suatu kelompok. Misalkan ciri khas di Butas ini apa, tahlil atau memperingati Maulid gitu ya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Untuk kali ini saya buka 2 pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Silakan. Di sini kan dijelaskan peradaban adalah pola perkembangan dalam kehidupan yang manusia sendiri tentukan. Tujuannya untuk kemajuan kebutuhan manusia yang semakin luas. Apa saja sih contoh peradaban yang ada di Indonesia? Baik, saya jawab pertanyaan dari Mbak Fifah terlebih dahulu. Tadi pertanyaan masuk itu ada apa saja contoh dari peradaban yang ada di Indonesia ya? Tentunya untuk peradaban Islam. Nah, adapun bentuk-bentuk peradaban Islam di Indonesia antara lain ada dari pesantren, organisasi Islam, contohnya ada Banser, ada Ansor, ada IPNU, IPPNU, seperti itu. Dan ekonomi, seperti ekonomi syariah. Untuk peradaban keislaman di Indonesia dalam bidang pendidikan paling menonjol adalah bidang pesantren. Seperti contohnya itu Pondok Pesantren Buntet ini kan udah berapa tahun berdiri, mungkin udah lama ya, karena termasuk pondok pesantren tertua di Indonesia. Adapun peradaban gerakan masyarakat tercermin dalam organisasi masyarakat yang berasaskan Islam. Contoh halnya seperti Ansor itu kan, atau Banser itu kan sangat berasaskan kepada agama Islam. Jadi nggak terpengaruh di agama lain. Silakan. Nah, sesuai yang telah dijelaskan oleh pemakalah, yaitu materi hari ini tentang perbedaan peradaban dan kebudayaan. Nah, yang ingin saya pertanyakan di sini kan perbedaan kebudayaan dan peradaban itu dari berbagai sudut pandang, yaitu segi sifat, segi waktu, kemudian ada segi pola pengembangan, penampilan dan pengaruh. Nah, yang ingin saya pertanyakan adalah apakah peradaban itu berasal dari kebudayaan? Tidak. Apakah peradaban sendiri berasal dari kebudayaan? Itu yang Mbak Wida simpelnya. Nah, menurut Muhammad Abdul Karim, beliau mengatakan bahwasanya peradaban adalah bagian-bagian dari kebudayaan yang memiliki sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, seni kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang luas. Begitu jelas Mbak Wida dari penjelasan saya? Baik, yang lain apakah ada yang ingin membantu menjawab atau menambahkan materi yang telah saya sampaikan tadi? Saya izin menambahkan, Mbak. Nah,
tadi kan ada pertanyaan dari Mbak Afifah ya mengenai apa saja contoh peradaban Islam. Nah, tadi telah dijelaskan oleh Mbak Melia bahwa salah satu peradaban Islam itu adanya di lingkungan pesantren. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan saja lebih mendalam gitu. Kenapa sih peradaban itu, peradaban Islam ya khususnya ada di lingkungan pesantren gitu. Bisa kita lihat bahwa pesantren zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Zaman dulu itu pesantren kebanyakan salafi, tapi dengan adanya peradaban, ilmu pengetahuan yang semakin meluas, teknologi, kemudian bermunculanlah adanya pesantren modern, pesantren Al-Quran, nah seperti itu kurang lebih. Gimana Mbak? Baik, terima kasih untuk Mbak Anggun yang telah membantu untuk menjelaskan pertanyaan dari Mbak Afifah untuk lebih jelasnya. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan dan jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas presentasinya. Kita kasih applause bagi Melia tadi. Oke, jadi kebudayaan adalah merupakan cara manusia hidup yang tercermin dalam kultur dan tata bahasa yang diucapkan, makanan yang mereka makan atau pakaian yang mereka kenakan. Hal tersebut mengapresiasi cara seseorang berpikir dan juga melakukan sesuatu, maka dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah seperangkat pengetahuan, pengalaman, dan perilaku yang umum dimiliki oleh sekelompok orang yang diperoleh melalui pembelajaran. Sedangkan peradaban adalah merupakan proses mengembangkan keadaan masyarakat sejauh budaya, teknologi, industri, pemerintah, dan lainnya untuk mencapai tingkat yang maksimal. Istilah peradaban sendiri dapat diartikan tentang mengadopsi cara hidup yang lebih baik serta memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sekelompok orang. Sementara kebudayaan menurut para ahli, menurut Sukmono, mengatakan bahwa kebudayaan merupakan segala sesuatu hasil usaha manusia, baik itu berupa benda atau hanya sebatas buah pikiran atau penghidupan. Kemudian beliau juga berpendapat bahwa peradaban merupakan perbedaan yang dihasilkan dari unsur budaya sehingga tergolong dalam kemajuan. Adapun menurut Herkovic, beliau berbeda dengan Sukmono. Herkovic mengemukakan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang diteruskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya, atau disebut dengan superorganik. Kebudayaan berisikan seluruh nilai, norma, ilmu pengetahuan, dan pengertian, religius, sistem sosial, struktur, dan nilai lainnya sebagai wujud budaya intelektual dan juga rasa seni yang menjadi identitas atau ciri khas suatu masyarakat. Sehingga Herkovic mengatakan bahwa peradaban merupakan nilai-nilai yang dihasilkan dari kebudayaan itu sendiri. Sebagai penutup, saya teringat perkataan Gus Dur mengenai suatu budaya. Beliau mengatakan Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab, bukan juga untuk merubah aku menjadi ana, bukan juga untuk merubah sampean menjadi antum, sedulur menjadi akhi. Pertahankan yang jadi milik kita, kita harus serap ajarannya, bukan budayanya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.